Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tiba pada penghujung bulan ini, di hari terakhir bulan Oktober, 31 Oktober, sekaligus juga memperingati hari reformasi gereja yang dilakukan oleh Bapak Reformasi Gereja yaitu Martin Luther. Mengingatkan kita peristiwa bagaimana gereja dan secara khusus gereja Protestan berdiri dengan reformasi yang dibawa oleh Bapak Reformasi yaitu Martin Luther. Sekaligus di dalam peringatan itu Bapak Ibu Saudara-saudariku, kita juga mendengarkan renungan harian pada hari ini. Kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudariku yaitu yang tertulis dalam kitab Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku, jikalau kepada kita ditanyakan apa arti daripada kekudusan yang berasal dari kata awal daripada kata dasar dari kudus. Kudus dalam bahasa Ibrani disebut juga dengan kados. Kados adalah diterjemahkan dengan dalam bahasa Batak dikatakan dipapulik atau dalam bahasa Indonesia diasingkan. Jadi kudus mungkin dalam pemahaman kita itu adalah suci, putih, bersih, kudus. Tetapi dalam bahasa aslinya itu adalah dipapulik atau diasingkan. Mengapa kata kudus diterjemahkan dengan diasingkan dan dipapulik Bapak Ibu Saudara-saudariku? Ternyata kata kudus itu mau menganjurkan dan hendak menganjurkan kepada setiap orang yang hidup berlaku kudus adalah hidup yang diasingkan atau dipapulik dari dunia ini. Jadi dunia ini gambarannya selalu hidup di dalam kenikmatan dunia atau hidup dengan perilaku dunia. Secara khusus juga yang diajarkan oleh dunia ini adalah di mana orang hidup sesuai dengan kehendaknya masing-masing, tetapi orang yang hidup kudus adalah orang yang sudah mengasingkan dirinya atau yang sudah selesai dengan dirinya, yang sudah berdamai dengan dirinya, yang tidak pernah terkontaminasi atau bahkan bisa dikatakan Bapak Ibu Saudara-saudariku tidak lagi parroha portibi, tetapi memang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Maka dia dikatakan diasingkan atau dipapulik. Jadi hati dan pikirannya bukan melulu lagi tentang pencapaian-pencapaian atau hal yang dikejar oleh dunia ini, tetapi dia telah mengasingkan dirinya dari dunia ini dan fokus kepada Allah. Itu makanya orang yang dikatakan hidup dalam kekudusan adalah hidup yang telah selesai dengan dirinya, tetapi hidup bergantung pada penyertaan Tuhan. Maka dalam hal ini dikatakan firman Tuhan dikatakan hanya orang yang hidup di dalam kekudusan yang akan melihat Allah. Berarti orang yang sudah selesai dari sifat-sifat duniawi, orang-orang yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Dan terkhusus Bapak Ibu Saudara-saudariku, firman ini mengajarkan juga berusahalah hidup damai dengan semua orang. Hanya orang yang bisa berdamai dengan dirinya sendiri mampu berdamai dengan orang lain. Jadi kalau kita belum bisa berdamai dengan diri kita sendiri, kita tidak mampu berdamai dengan orang lain. Sangat sulit sekali. Karena kita akan terpancing untuk emosi, kita akan terpancing untuk tersinggung, kita akan terpancing untuk dendam kepada seseorang. Kalau kita belum selesai dengan diri kita sendiri, mungkin ada satu kata yang mungkin sangat menyakitkan kita dengar, kita akan bereaksi negatif, itu menunjukkan kepada kita belum selesai. Tetapi ketika kita mendengarkan, kita mungkin diejek, dihina, atau mengalami penderitaan, atau mengalami hal yang sangat menyulitkan dalam kehidupan kita. Lalu kita berkata, aku yakin Tuhan pasti menolong dan kita tidak berusaha untuk membalaskannya. Dia sudah diasingkan atau dipapulik dari roha portibi. Karena niat nurani daripada alamnya, daripada manusia itu adalah bagaimana selalu ingin menjadi lebih utama daripada yang lain. Tetapi ketika dia sudah selesai dengan dirinya, mengutamakan Kristus dalam dirinya, maka dialah orang-orang yang melihat Allah. Maka dalam hal ini Bapak Ibu Saudara-saudariku,
Jika kalau kepada kita dikatakan untuk dapat berdamai dengan orang lain, salah satu kunci utamanya adalah bisa berdamai dengan diri sendiri. Maka tepat di hari reformasi ini, secara khusus Bapak Ibu Saudara-saudariku, yang sebelumnya Martin Luther melakukan reformasi dalam tubuh gereja, sekarang kita diingatkan mereformasi diri kita yang harus tetap tinggal dalam Kristus, yang harus tetap mencerminkan kehidupan kudus, berlaku kudus di hadapan Tuhan, yaitu hidup berkenan di hadapan Tuhan dan hidup di dalam pertobatan. Itulah reformasi kita pada saat ini, yaitu mengatakan tidak pada setiap kejahatan, tidak pada setiap balas dendam, tetapi mengatakan iya pada perdamaian, mengatakan iya di dalam setiap keramah tamahan dalam hidup kita ini. Maka berusahalah damai, hidup damai dengan seorang, lalu kejarlah kekudusan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami buat firman-Mu yang mengingatkan kami supaya berlaku hidup kudus. Kami hidup berdamai satu sama lain. Tetapi biarlah kami pertama sekali berdamai dengan diri kami sendiri, supaya kami tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan. Kami berdoa buat dunia, bahkan kami berdoa buat Israel dan Palestina. Biar kiranya Tuhan memberikan kedamaian, memberikan kepada mereka Tuhan jalan keluar dalam setiap persoalan yang mereka hadapi. Biarlah Tuhan di dalam kedua negara itu kiranya mendapatkan damai daripada Tuhan. Engkau kiranya memberkati keluarga-keluarga korban. Kiranya Tuhan memberikan kehidupan yang layak. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa buat bangsa negara kami Indonesia ini, pemimpin negara kami ini, Engkau berkati, Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan. Biarlah damai dan sejahtera terjadi negara kami Indonesia, bahkan di daerah kami tinggal juga. Biarlah damai sejahtera terjadi Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan di rumah tangga kami masing-masing, biarlah damai yang terjadi. Jauhlah dari pertikaian, perselisihan, dan perdebatan. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi agen perdamaian dan pembawa damai di tengah-tengah lingkungan kami dan dimanapun kami berada. Bahkan di gereja-Mu Tuhan, biarlah damai sejahtera, kekudusan terjadi dalam setiap anggota jemaat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.